Halo semuanya, kami dari kelompok Sigma. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan RStudio. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ruslina Juta Sitorus. Saya Teresia Oktavianta Lubis. Saya Clementine Ursula Sabatini. Saya Dina Merani Ritonga. Saya Sabrina Khairunisa. Saya Reza Fahri Zinainggolan. Saya Agung Yeslaban. Saya Nathan Alistompul. Saya Ahmad Al-Habis. Selamat menyaksikan. Jadi saya di sini ingin menjelaskan tentang RStudio. Nah, yang pertama itu kalian buka dulu aplikasinya. Lalu klik file, pilih new file dan pilih RNotebook. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan bagian-bagian yang ada di RStudio dulu. Di sini tuh kalau kalian ingin memperbesar RStudionya, kalian tekan view lalu zoom in. Dan jika kalian ingin memperkecilnya, kalian bisa tekan view lalu zoom out. Run ini gunanya adalah untuk menghasilkan hasil data yang sudah kita buat. Nah, di sini kita bisa melihat data dari history yang sudah kita kerjakan. Oke. Jadi saya akan menjelaskan tentang bagaimana mengurutkan bilangan dari yang terkecil ke yang terbesar. Pertama, kita akan membuat datanya terlebih dahulu. Lalu enter dan masukkan rumusnya. Rumusnya yaitu sort X, lalu tekan run if. Nah, hasilnya akan muncul di sini. Lalu di sini juga kita bisa mengurutkan nama sesuai dengan abjadnya. Buat dulu datanya. Lalu kita buat rumusnya seperti tadi. Kita tekan run. Nah, maka namanya akan muncul sesuai dengan huruf abjadnya. Lalu kita akan menghitung selisih dari data berurutan dalam vektor. Pertama, kita ketik dulu datanya. Lalu ketik rumusnya. Rumusnya yaitu div buka kurung X, tekan run if. Maka ini adalah hasil dari selisih data yang kita buat. Nah, di sini juga kita bisa menghitung akar pangkat 2 untuk setiap bilangan vektornya. Yang pertama kita buat dulu datanya. Lalu ketik rumusnya. Rumusnya yaitu SQRT. Buka kurung B. Lalu tekan run if. Nah, maka hasilnya itu adalah ini, yaitu 2, 3, 4, dan 5. Lalu kita juga bisa mencari maksimal dan minimum. Yang pertama kita buat dulu data yang ingin kita cari. Lalu buat rumusnya yaitu max buka kurung A. Maka hasilnya adalah 95. Dan kita juga bisa mencari minimumnya
dengan rumus min buka kurung A. Lalu kita tekan run if. Maka nilai terkecilnya adalah 10. Nah, di sini juga kita bisa membuat grafik. Dan di sini juga kita bisa membuat grafik. Sebelumnya kita buat dulu datanya. Lalu tekan rumus bar plot buka kurung table buka kurung lagi A, lalu run table A, lalu table Nah, maka akan muncul grafik tersebut. Lihat zoomnya. Nah, ini dia grafiknya. Nah, jadi yang berikutnya kita akan mengambil satu huruf yang dimulai dari huruf pertamanya. Pertama, kita buat dulu datanya. Lalu kita tulis rumusnya. Rumusnya yaitu subs tr buka kurung hewan koma 1,1. Lalu kita run if. Maka hasilnya adalah seperti berikut. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang bab 7 tentang data frame. Ya, teman-teman bisa lanjut terus tulis di air teman-teman masing-masing seperti yang saya tulis barusan. Seperti contoh data frame nama sesuai dengan keinginan teman masing-masing, usia tulis lagi 17, 18, 19. Contoh list nama Apis Nail Agung, usia 17, 18, 19, 21. Oke, kita buat contoh matriks 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lanjut, ini teman harus sesuai dengan yang saya lakukan. Nanti ketika ada salah satu yang salah ataupun titik atau koma yang salah, dia akan error. Ya, pertama itu kita pastikan dulu ini benar, kita run. Ya, ada tuh contoh data frames. Bentar ya, kita bersihkan dulu. Kita mulai lagi dari sini, kita run. Nah, ketika benar itu ada langsung di bawah gini, ketika salah ada tanda merah. Berarti gini benar. Kita masuk ke 2, kita run lagi. Sudah benar ini. Lalu kita masuk ke dalam contoh data frames. Kita masuk enter saja. Kita langsung tulis data garis bawah. Salah. Kita buat contoh ini, contoh data frames. Kita klik saja, langsung kita run. Tuh, langsung memiliki jawaban gitu, ataupun seperti kayak sebuah tabel. Nama Apis Nail Agung, usia 17, 18, 19. Kita lanjut ke contoh data frames 1 atau 2. Ketiga, jadi kita contoh gini aja. Contoh data frames
kita gini, kita masuk 1,2, kita run saja. Tuh, jawabannya 17. Kenapa sih 17? Karena kita di sini ada satu doang, jadi kita satu dulu itu kita buat namanya apis, atau di sini buat apis 17. Jadi nomor 1 kita buat lagi seperti itu juga. Contoh kita mengetahui yang keduanya, kita buat data friends, kita buat tadi 1, sekarang 2,1, kita run, ada jawabannya Nael. Kenapa Nael? Karena kenapa 21? Karena di 21 itu Nael. Kenapa 12 itu 17, 2 itu usia, 1 itu nama. Jadi kalau 12 itu 17, kalau 21 itu Nael. Kita buat ke contoh lanjut, contoh reference, contoh mau apa? 32 kita buat dulu. 32 sini ya, 3,2. Seharusnya jawabannya itu 19. Apakah benar 19? Tuh, benar teman-teman, 19. Oke. Dan 19, kita masuk ke contoh list. Kita buat contoh list. Seharusnya bisa kita run. Contoh listnya itu 17. Contoh listnya itu Apis, Nael, Agung, 17, 18, 19, 20, 21. Ini contoh list nama, ini contoh list usia. Lalu kita masuk ke contoh matriks. Gimana sih bang contoh matriksnya? Ya, jadi contoh tulis langsung aja. Contoh matriks ini sudah ada, kita run langsung. Matriksnya itu nih 10, 20, 30, 01, 02. Sama seperti tadi yang saya bilang tuh di sini. Kalau 12, contoh data frame 12 itu yang mana? 12 tadi jawabannya berapa? 12, 17. Ya, 1, 2, 17. Jadi di usia. Oke, itu kita lanjut contoh materi yang pertama tentang ini. Kita masuk ke materi kedua. Oke, ini tadi saya sudah buat kata, buat rumusnya. Teman-teman bisa lanjut buat rumusnya di R masing-masing, teman-teman masing-masing. Buat nama, jenis kelamin, usia. Oke, yang pertama itu nama teman-teman bisa bebas ya, nama siapa saja. Yang penting dia bisa ke R nya. Oke, kita lanjut ke nama laki-laki atau perempuan, usia bebas, nama juga bebas, jenis kelamin juga bebas, sesuai dengan nama lah. Nggak mungkin kan nama Apis dia perempuan. Oke, jadi kita lanjut ke buat rumusnya. Gimana bang buat rumusnya tabelnya? Kita boleh aja tulis nih tabel, kita garis bawah atau ini baru data frames, nama jenis kelamin dan usia. Langsung aja, ketika teman-teman udah yakin ini benar, pasti benar, langsung run aja ya. Tuh, tabel jenis kelamin, tuh benar. Kita masuk ke tabel, tuh tabel. Kita buat tabelnya dulu, kita run saja. Tuh, tabelnya sudah tercantum di sini seperti nama. Agung Apis Tere Dinda Apis. Apisnya 2 kali ya. Ya, Apisnya 2 kali, nggak apa-apa. Atau kita ubah, bebas. Nah, kita ubah jadi Reja.
Reja. Reja tetap apakah tetap laki-laki, kita tabel lagi tuh. Kita tabel lagi. Karena di sini kita tuh Agung habis, dari Dinda habis. Oke, sudah selesai dari situ. Kita masuk ke jenis kelamin. Ini kita masuk usia. Usia kita masuk dengan tabel udah. Ini tadi siapa? Sebenarnya habis ya. Salah ganti. Habis. Kita masuk usia. Usia. Gimana yang usia, Bang? Ini Tarana ya langsung. Usia itu 17, 18, 19, 21. Apakah benar 7? Benar, usia itu 17, 18, 19, 21. Kita masuk ke usia, selesai usia kita masuk ke jenis kelamin. Jenis kelamin. Tuh, langsung ada. Jenis kelamin kita bukan di sini. Kita salah menempati. Oke, di sini seharusnya jenis kelamin. Nah, langsung ada. Kita run saja. Jenis kelaminnya sudah dicantum, laki-laki, perempuan, laki-laki. Sudah, begitulah cara menggunakan data frames atau materi-materi yang ada di bab 7 data frames. Kira-kira teman-teman bisa mengerti yang saya jelaskan dan teman-teman bisa mengetesnya di rumah ataupun di tempat yang bisa teman-teman bisa lakukan atau di ruangan yang mengenakan untuk mencoba data frames tersebut. Oke. Sekian video dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.